the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Nama saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Selamat bertemu kembali, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan memulai khotbah seri yang baru, saudaraku. Tapi sebelum kita memulai khotbah seri yang baru, seperti biasanya saya perlu memberikan suatu informasi kepada saudara-saudara sekalian. Pada saat saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa klik subscribe dan lonceng supaya khotbah baru saya yang dirilis secara otomatis ada notifikasi otomatis di gadget saudara. Demikian informasi saudara-saudara sekalian. Baik saudara-saudaraku, sebelum kita memulai semuanya, kita membaca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari beberapa bagian. Firman Tuhan yang pertama kita ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagian kedua, kita ambil dari Yakobus 1 ayat 13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Bagian ketiga, saudara-saudara sekalian, dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lukas 4 ayat 1 sampai 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Saudara sekalian, setelah kita baca firman, mari kita berdoa. Tuhan berkati kami untuk seri khotbah yang baru. Beri kami firman-Mu, Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, supaya firman yang diberitakan boleh meneguhkan iman kami di tengah perjalanan hidup di zaman ini. Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menguraikan dengan teliti, dengan jelas, dengan bahasa yang gampang dimengerti, supaya setiap jemaat, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, boleh menerima firman, menerima kekuatan dalam menghidupi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema kita adalah tema yang baru, saudaraku. Tema yang baru ini, saudaraku, tema khotbah serial. Tema yang baru, saudara-saudara sekalian, temanya adalah ketika aku diuji dan dicobai. Temanya adalah ketika aku diuji dan dicobai. Paling sedikit ada 2 seri, saudara sekalian. Paling sedikit ada 2 seri. Tema ini muncul, saudaraku, di tengah-tengah pergumulan zaman. Mengapa tema ini harus ada, saudara-saudara sekalian? Mengapa tema ini harus ada dalam hidup kita sekarang? Nah, saudara perlu memperhatikan dengan teliti, saudara-saudara sekalian. Di tengah pergolakan sebenarnya, saudaraku,
ujian dan pencobaan itu setiap kali setiap manusia, setiap orang percaya akan mengalami ujian dan pencobaan, saudaraku. Sudah pasti, saudaraku. Itu tidak akan lepas daripada kita. Kita akan mengalami ujian, kita akan mengalami cobaan, saudara sekalian. Nah, di tengah zaman kita hadapi untuk saat-saat sekarang ini, saudaraku, ujian dan pencobaan itu akan datang silih berganti, saudara sekalian. Kita itu menjadi rentan untuk dicobai, saudara sekalian. Kenapa seperti itu? Dalam suasana yang kita hadapi keadaan begini, saudaraku, dalam khusus dalam dunia COVID, saudara sekalian, cobaan itu makin besar, saudara sekalian. Fenomena yang kita lihat dalam keadaan sekarang, saudaraku, dengan adanya COVID ini, yang kita tidak tahu kapan COVID ini akan selesai, saudara sekalian, yang kita tahu sekarang adalah keadaan semakin tidak baik, saudaraku. Dah, kapan COVID ini akan selesai, kita juga belum tahu, saudaraku, karena vaksinnya belum ditemukan. Dan saudara sekalian, COVID sedang membawa wabah. Dan keadaan kita, saudaraku, dengan beberapa problem yang kita hadapi dalam beberapa bulan itu, seluruh dunia mengalaminya, kita melihat fenomena yang ada, saudaraku. Kan demikian. Orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan penghasilan, orang kehilangan mata pencaharian, orang kehilangan keuangan, penghasilan menjadi sedikit, gaji menjadi kecil, saudara-saudara sekalian, saudara lihat, orang kehilangan keluarga karena menjadi korban daripada virus corona, orang menjadi ketakutan, saudaraku, orang menjadi stres, menjadi depresi, yang akan terjadi berbulan-bulan ke depan itu, masalah yang besar adalah stres dan depression. Itu sudah kita bahas di 3 seri yang terdahulu, saudaraku. Kemudian masalah lapangan kerja. Orang mulai kehilangan lapangan kerja. Profesional dalam dunia bisnis, saudaraku. Orang mulai mencari arah mana untuk menyesuaikan dunia bisnis, saudaraku, supaya bisa sesuai dengan keadaan yang ada, saudara sekalian. Ini fenomena yang sedang terjadi dengan adanya COVID ini, cobaan itu makin besar, saudaraku. Saya akan menjelaskan banyak contoh, tapi untuk seri pertama itu, kita ambil beberapa contoh yang main point, yang menjadi penting, saudara sekalian. Ketika kita menghadapi problem yang besar itu, saudaraku ya, cobaan yang datang itu bisa membuat iman kita itu meragukan Tuhan, saudaraku. Membuat kita menjadi ragu-ragu kepada Tuhan. Kepercayaan kita bisa menjadi kendor. Kerohanian kita mulai tidak aktif, saudaraku. Dan ketika kita melakukan seperti itu, kita merasa Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu tidak mencukupkan. Dalam keadaan tambah sulit dengan melihat beberapa problem kita hadapi. Bahkan bisa pindah kepercayaan. Bahkan bisa menjadi orang yang tidak peduli akan Tuhan. Tuhan kalau sudah tidak peduli aku, kenapa aku harus peduli Tuhan? Dengan doa yang sudah aku naikkan, dengan berkah rohani aku naikkan, ternyata Tuhan kelihatannya tidak tolong saya apa-apa, Pak, begitu. Jadi otomatis kerohanian itu menjadi menurun, saudaraku, menjadi merosot. Orang itu gampang emosi, saudaraku. Orang itu gampang mengutarakan hal apa saja tanpa berhikmat lebih dahulu, saudaraku. Itu cobaan yang datang kepada kita, responnya kepada Tuhan. Nah, dalam dunia society yang kita hadapi, saudaraku, selain daripada yang kita hadapi poin tadi itu, mulai kelihatan fenomena dalam dunia bisnis, saudara. Nah, ini cukup beresiko dan sangat beresiko bagi kehidupan orang percaya, saudaraku. Karena mencari penghasilan itu sulit, saudaraku. Karena keuangan mulai berkurang, saudaraku. Maka orang percaya itu akan mengalami suatu hal untuk berusaha untuk doing business, mencari usaha, mencari pekerjaan yang pokoknya bisa mendatangkan keuntungan supaya bisa bertahan hidup, saudara sekalian. Sehingga tanpa disadari akan masuk ke dalam perangkap pencobaan, saudaraku. Sekarang fenomena yang ada adalah, saudaraku, yang sangat ramai yang saya lihat sekarang perkembangannya, saudaraku, adalah judi lewat internet, judi online, saudaraku. Itu bisa diakses di mana saja. Seluruh dunia, saudaraku. Jadi bisa diakses di mana saja dengan menggunakan uang kita. Nah, orang-orang yang mengalami cobaan seperti itu akan menggunakan alasan-alasan yang sangat reasonable, saudaraku. Karena saya sudah tidak bisa cari uang, dengan modal sedikit saya bisa menghasilkan uang. Dan itu di rumah, saya terhindar dari bahaya COVID. Dengan berbagai alasan, saudaraku. Tapi ini bukan suatu doing business yang baik. Ini adalah suatu cobaan yang sedang dipasang oleh kuasa gelap, dipasang oleh iblis atau setan, saudara sekalian, untuk menjatuhkan setiap orang percaya. Jadi saudara harus perhatikan hal ini. Ini sekarang mulai kelihatan ini, saudaraku, sangat berbahaya. Untuk kita-kita, itu akan membuat kita, saudaraku, jatuh dalam berbagai kesulitan. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena memburu uanglah, beberapa orang sudah menyimpang dari iman.
dan mereka menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka, masuk ke dalam pencobaan-pencobaan yang disediakan perangkapnya, dengan notabene-nya bisa cari uang lebih gampang, tapi tanpa memperhatikan caranya benar atau tidak, saudaraku. Ini menjadi fenomena yang sekarang lagi tren. Saudara perhatikan hal ini. Penting, saudaraku, untuk menjawab suatu tantangan zaman dalam keadaan seperti ini, maka saya rilis khotbah saudaraku dengan tema ketika aku diuji dan ketika aku dicobai, saudara sekalian. Oke? Waktu kita memulainya, saudaraku, perlu ada seperti biasa, the way I preach. Cara saya berkhotbah, saudara sekalian, kita harus mempunyai standpoint yang kuat dulu sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lanjut tentang ujian dan pencobaan, saudaraku. Jadi ketika kita bicara mengenai ujian dan pencobaan, saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai ujian pencobaan, ada 3 main point yang harus kita perhatikan dengan teliti, saudaraku. 3 main point ini menjadi suatu cara berpikir yang baik. 3 main point menjadi pemahaman tentang ujian pencobaan. Yaitu, poin pertama, saudaraku, Allah kaitannya dengan ujian pencobaan. Poin kedua, setan atau iblis kaitannya dengan ujian pencobaan. Poin ketiga, manusia itu sendiri kaitan dengan ujian pencobaan. 3 poin ini harus clear, harus jelas, supaya nanti ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan itu, saudaraku, kita tidak bingung. Supaya penting ini, saudaraku, supaya kita nggak bingung. Mana ujian, mana pencobaan. Bingung saya, Tuhan, hidup seperti ini. Saya akan klarifikasi, saudaraku. Khotbah ini harus jelas, sehingga jemaat mendengarkannya itu, jemaat bisa tahu mau ke arah mana. Waktu jemaat menghadapi ujian bagaimana, waktu jemaat menghadapi pencobaan harus apa. Ini menjadi penting di khotbah serial ini, saudaraku. Maka perhatikan dengan baik. Poin pertama, kaitan Allah dengan ujian dan pencobaan. Saudara-saudara sekalian, ayat yang kita baca tadi di Matius 6 ayat 13, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, saudaraku. Matius 6 ayat 13 tadi itu adalah bagian daripada doa Bapa kami. Saudara perhatikan, standpoint nomor 1, kaitan Allah dengan ujian dan pencobaan itu menjadi penting. Saudara simak baik-baik, supaya nanti di seri kedua lebih gampang saya menjelasinya. Kaitan Allah dengan ujian pencobaan, saudaraku, dengan doa Bapa kami, saudara perhatikan. Di doa Bapa kami, saudaraku, saudara perhatikan dari awal sampai selesai, saudaraku. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudaraku, kemudian berikan kami makanan, jangan bawa kami yang pencobaan. Semua itu, saudaraku, ketika doa Bapa kami itu, waktu kita mainkan doa adalah semua otoritasnya datang dari Tuhan, saudaraku. Jadilah kehendakmu. Berikanlah kami makanan secukupnya. Lepaskan. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Lepaskan daripada yang jahat. Semua bicara mengenai otoritas Tuhan. Bicara mengenai God in action. Kalimatnya adalah kalimat aktif, saudaraku. Ini penting untuk memahami ujian dan pencobaan. Kaitannya Allah dengan ujian dan pencobaan. Jadi, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan yang bawa loh, saudaraku. Aktif, oke? Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Tuhan yang lepaskan, saudaraku. Tuhan yang bawa, Tuhan lepaskan. Jadi ketika bicara kaitan ujian dan pencobaan, kaitan dengan Allah, perhatikan dan teliti, saudaraku sekalian. Ujian itu datang dari Tuhan, benar. Mengapa ujian itu harus ada, Pak? Ujian harus ada, namanya juga ujian, saudaraku, supaya kita naik kelas. Setiap orang akan diuji oleh Tuhan. Nah, ujian itu datang dari Tuhan, saudaraku. Sifatnya, ujung-ujung hasil dari ujian itu adalah meneguhkan iman kita. Maka ujian harus ada, saudaraku. Sementara cobaan itu datang dari setan, saudaraku. Cobaan itu datang dari setan. Dan saudara, kalau melihat di Alkitab, saudara sekalian, di Kejadian pasal 22, Allah menguji Abraham. Abraham diuji. Kalau kita baca di Lukas pasal 4, saudaraku, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Jadi ujian datang dari Tuhan, sifatnya untuk meneguhkan iman. Sementara cobaan itu datang dari setan, sifatnya untuk menjatuhkan, saudaraku. Tujuannya untuk menjatuhkan manusia itu. Jadi clear dalam hal ini. Ujian datang dari Tuhan, cobaan datang dari setan. Jelas, saudaraku ya? Jelas ya? Nah, kaitannya antara Allah terhadap ujian dan pencobaan, saudaraku, ya. Baik ujian maupun pencobaan, saudaraku, itu semuanya
adalah atas seizin Tuhan. Itu penting saudara sekalian. Ini nomor poin pertama, adalah atas izin Tuhan. Jadi ujian datang dari Tuhan, otomatis itu adalah izin Tuhan, saudaraku. Nah, sedangkan kemudian cobaan juga atas izin Tuhan, karena Tuhan yang in action. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kalau Tuhan tidak bawa, nggak akan terjadi apa-apa, saudaraku. Dan lepaskan kami daripada yang jahat. Tuhan berkuasa untuk melepaskan kita dari kejahatan yang bagaimana jahat pun. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, mampu melepaskan kita. Jadi saudaraku, ketika kita bicara korelasi antara Allah dengan ujian dan pencobaan, baik ujian dan pencobaan itu tetap di bawah otoritas Tuhan. Itu penting saudaraku. Itu penting saudaraku. Dan itu akan sejalan dengan ayat yang kita baca. Ujian pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Tuhan pasti akan memberikan engkau kekuatan menghadapi setiap ujian, supaya kamu pada waktunya bisa mendapat jalan keluar pada saat kamu menghadapi pencobaan, saudara sekalian. Jadi, dengan pemahaman seperti saudaraku, relasinya Allah dengan ujian percobaan adalah semua yang namanya ujian dan percobaan tetap masih di bawah otoritas Tuhan. Itu membuat kita lega loh, saudaraku. Kenapa? Ketika kita bicara kaitannya setan atau iblis dengan ujian dan pencobaan, jadi klop dengan yang pertama yang kita pahami. Setan mencobai kita. Jelas, saudaraku. Mengapa cobaan itu ada? Karena setan masih ada, saudaraku. Setan belum dihukum. Nanti kalau waktunya setan sudah dihukum, cobaan itu sudah nggak ada. Tetapi ketika setan masih ada, mengembara di dunia ini, maka cobaan itu tetap akan ada, saudaraku. Oke? Nah, cobaan itu datang dari setan. Sudah pasti, saudaraku. Cobaan datang dari setan karena sifatnya untuk menjatuhkan. Tetapi setan itu ketika mencobai kita, saudaraku, harus izin Tuhan. Ini membuat kita orang beriman menjadi sadar bahwa Tuhan itu berkuasa dalam segala hal. Setan pun ketika mencobai kita, setan tidak berhak untuk mencobai kita sejahat mungkin, seberat mungkin. Setan pun harus minta izin Tuhan. Kisah Ayub jelas, saudaraku. Jadi setan harus minta approval dari Tuhan ketika dia mencobai Ayub, saudaraku. Approval pertama, jika engkau singkirkan semua berkat yang ada, Tuhan bilang approve. Ternyata Ayub tidak menyangkal imannya. Appraisal yang kedua, setan minta approval dari Tuhan lagi. Coba kamu ambil bagian dari dirinya. Tuhan bilang approve, jangan kamu ambil nyawanya. Ya habis anaknya, badannya penuh dengan borok, saudaraku. Tapi limitnya tetap ada. Tuhan tidak izinkan untuk mengambil nyawa Ayub. Jadi saudaraku, kaitan setan dengan ujian dan pencobaan, saudaraku, pencobaan datang dari setan. Tapi waktu setan mencobai, tetap ada limitnya. Tidak bisa melampaui, saudaraku. Waktu setan mencobai, tetap di bawah wewenang Tuhan. Jadi setan itu tidak mempunyai kuasa yang tak terbatas. Setan itu sendiri pun harus menyadari bahwa ketika dia mencobai, batasannya hanya sebatas yang Tuhan kasih ruang lingkupnya. Keadaannya Tuhan hanya kasih ada limitnya, saudaraku. Jadi kaitan setan dengan pencobaan tetap di bawah penguasaan Tuhan, saudaraku. Itu membuat kita orang percaya menjadi kuat dan terhibur. Ternyata Tuhan itu menguasai segala keadaan, menguasai segala tempat, menguasai semua kehidupan orang percaya itu, saudaraku. Oke? Satu udah jelas, kedua jelas, sekarang kita masuk ketiga, saudara sekalian. Bagaimana dengan manusia itu sendiri, saudara sekalian? Saudara-saudaraku, tidak mudah loh untuk membedakan mana itu ujian, mana itu cobaan, saudaraku. Tidak gampang, saudaraku. Sekarang kita bicara mengenai poin ketiga. Kaitan manusia itu dengan ujian dan pencobaan, saudaraku. Bagi kita orang percaya untuk melihat apakah itu ujian dari Tuhan ataukah itu cobaan dari setan, tidak mudah, saudaraku. Perlu suatu kepakaan untuk menghadapi hal demikian. Kenapa, saudaraku? Karena selain untuk membedakan apakah itu ujian, untuk membedakan apakah itu cobaan, juga ada poin ketiga, saudaraku. Kadang-kadang datang ujian dan pencobaan itu, saudaraku, dia side by side, saudara sekalian. Ya. Artinya apa? Cobaan bisa ada di satu sisi, ujian bisa ada sisi yang lain. Dalam satu peristiwa yang terjadi, bisa seperti itu, saudara-saudara sekalian. Coba saudara melihat Ayub. Bukankah itu ujian sekaligus pencobaan, saudaraku?
Ujian dari Tuhan untuk membuktikan hambaku yang setia. Cobaan dari setan untuk menjatuhkan Ayub. Kan demikian saudaraku. Boleh kita ambil contoh paling konkret zaman sekarang. COVID adalah ujian dari Tuhan sekaligus cobaan dari setan saudaraku. Jelas saudaraku. COVID adalah ujian dari Tuhan sekaligus cobaan dari setan saudaraku. Di tengah dua sisi daripada COVID itu saudaraku, bagaimana kita mengantisipasi. Penting sekali sekalian. Karena COVID, kita diajar melewati COVID supaya kita tahan ujian saudaraku. Karena COVID menjadi suatu cobaan, lewat COVID itu setan akan mencobai kita untuk jatuh kepada berbagai hal, termasuk dalam mencari uang dengan menggunakan atau melakukan bisnis yang tidak baik di tengah zaman yang kita hadapi, saudaraku. Hati-hati poin ini, saudara sekalian. Saudara sudah menerima standpointnya, udah kaitan Tuhan dengan ujian dan pencobaan, kaitan setan dengan ujian pencobaan, kaitan manusia dengan ujian pencobaan. Kaitan manusia dengan ujian dan pencobaan, saudaraku, perlu ada suatu kemampuan untuk memahami mana yang disebut ujian, mana yang disebut cobaan, mana yang cobaan dan ujian menjadi dua side yang bekerja yang terjadi dalam satu peristiwa, saudara sekalian. Maka untuk memahami seperti itu, manusia diperlengkapi oleh Tuhan. Yang kita bahas dalam khotbah serial yang produksi lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, saudaraku, saya sudah mengutarakan dari seri yang pertama tentang ketika aku kehilangan dalam 4 seri, tentang ketika aku bersaksi dalam 2 seri, dan tentang stres atau depresi ke aku dalam 3 seri, saudaraku. Yang kita pahami adalah 3 main point, yaitu my mind, pikiranku, my heart, hatiku, and my faith, imanku. My mind itu, pikiranku dibentuk oleh firman Tuhan, mempengaruhi saya punya world view, and my heart dipengaruhi oleh firman Tuhan, membawa saya mempunyai intimasi with God, kedekatan dengan Tuhan, dan my faith menjadi aktif dan tumbuh ketika firman Tuhan mempengaruhi hidup saya, melihat semua realita hidup yang aku alami, saudara sekalian. Nah, sekarang khotbah serial tentang ketika aku diuji, ketika aku dicobai, saudaraku, kembali 3 main point dalam hidup kita itu kembali berinteraksi dengan kehidupan yang kita hadapi dengan konteks diuji dan dicobai, saudaraku. Ini menjadi penting. Ini center point untuk menghadapi realitas yang ada sekarang, saudaraku. Oke? Nah, saudara perhatikan. Sekarang kita coba apply, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku, kalau kita bicara mengenai cobaan, saudaraku ya, setan itu pintar, saudaraku. Dia menggunakan segala cara untuk mencobai orang percaya, untuk mencobai manusia, saudaraku. Ketika kita memperhatikan di Kejadian, saudaraku, di kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa dicobai, waktu kita melihat di kitab Perjanjian Baru, ketika Yesus dicobai, saudaraku, pencobaannya sama, saudara sekalian. Tetap adalah oknum yang sama, yaitu setan, iblis, dan teman-temannya, saudaraku. Ketika Adam dan Hawa itu, setan menggunakan ular sehingga berbicara dengan Hawa. Bukankah buah ini tidak boleh dimakan? Ya. Pada saat kamu makan, Hawa bilang, pada saat kami makan, kami akan mati. Setan mengubah itu. Pada saat kamu makan bukan tidak mati, tapi matamu akan terbuka dan engkau akan seperti Allah. Saudara sekalian. Jadi mulai dipengaruhi cara berpikirnya, worldview-nya. Mulai dipengaruhi hatinya, saudara sekalian. Mulai dipengaruhi hatinya. Ketika iblis mencobai Adam dan Hawa, saudaraku, dengan cara seperti itu. Tidak. Waktu engkau makan, engkau akan sama seperti Allah. Worldview dia mau digeser, saudaraku. Dan ketika dia melihat buah itu menarik hati. Mau dihancurkan intimasinya dengan Tuhan. Supaya dia sama dengan Tuhan, saudaraku. Mulai hancur, saudaraku. Dan imannya di situ, ketika imannya mulai digoyang oleh kuasa gelap, saudaraku, maka Hawa jatuhkan pencobaan itu. Maka diberikan kepada Adam untuk dimakan juga. Maka manusia jatuh. Ini berlaku juga pada saat Tuhan Yesus dicobai, saudara sekalian. Ketika Tuhan Yesus dicobai, sama, saudaraku. Pada saat Yesus sudah puasa 40 hari lamanya, ia dicobai oleh iblis, saudara sekalian. Ubahlah batu ini jadi roti, saudara sekalian. Yang kedua, masalah makanan ini. Yang kedua, diperlihatkan semua kemewahan dunia yang diingini, glamor hidup, semua kuasa kemewahan dunia akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus menyembah kuasa setan, saudaraku.
kemudian dibawa ke hubungan baik Allah. Karena tertulis firman itu akan menolong engkau. Jatuhkan dirimu, saudaraku, supaya turun ke bawah, supaya engkau tidak terantuk. Maka Tuhan akan menggunakan malaikatnya untuk menatang engkau. Saudaraku, cara mencobai senjatanya senjata kuno, saudara sekalian. Merusak cara berpikir, merusak hati, saudaraku, dan menggoncangkan iman, saudaraku. Saudara perhatikan prinsip ini. Dan ini akan berlaku kepada kita juga. Karena saudara ingat, Adam dan Hawa adalah nenek moyang kita, representatif manusia pertama, saudaraku, dan kita adalah keturunan mereka. Kemudian Yesus Kristus adalah Tuhan kita, saudara sekalian. Yesus Kristus dicobai. Setelah dicobai tidak jatuh, saudaraku, maka dikatakan di Lukas pasal 4 ayat 13 itu, maka iblis itu mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sekarang Yesus sudah ada di sorga, saudara sekalian. Menunggu waktu yang baik apa, saudaraku? Kita adalah murid-murid Yesus. Dan kita akan dicobai, saudaraku. Setan akan mencobai kita karena kita murid-murid Tuhan, saudara sekalian. Jadi prinsip dasar sudah jelas yang kita perhatikan. Kita tidak akan lepas dari ujian, kita juga tidak akan lepas dari pencobaan. Masalahnya di sini bukan belajar untuk lepas atau tidak lepas, saudaraku. Masalah yang lebih penting adalah bagaimana menghadapi. Jikalau ujian itu datang, bagaimana saya menghadapi. Jikalau cobaan itu datang, bagaimana saya menghadapi, saudara sekalian. Nah, sekarang yang ada pada zaman ini, yang kita hadapi sekarang. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara sekalian. Saudara di rumah, khususnya businessman, ibu-ibu yang sedang kesulitan keuangan, keluarga, anak muda, bisnismen besar, kau sebagai orang Kristen, dengarkan firman Tuhan yang baik-baik. Karena dunia sedang menghantui kita. Cobaan itu di-set perangkapnya begitu bahaya. Waktu di-set perangkapnya, saudaraku, perangkap di-set itu kelihatannya manis, saudaraku. Kelihatannya bagus. Kelihatan menjanjikan. Dan berbagai alasan untuk mendukung itu. Sehingga kelihatan tidak salah. Kelihatan oke. Hati-hati, saudaraku. Hati-hati, itu lagi di-set, saudaraku. Begitu. Ya wajarlah, Pak. Karena kita sulit cari uang dan saya membutuhkan banyak sekali finansial. Teman saya tawarin bisnis seperti ini di online dan saya juga bisa melakukannya, keluarga di rumah juga bisa melakukannya, hanya memasukkan uang saja, Pak, kami bisa memenangkan berapa juta satu hari. Itu kan menolong kami, Pak, dalam keadaan sulit begini. Saudaraku, hati-hati, engkau sudah menyimpang dari kebenaran, engkau sudah menyimpang dari iman, dan suatu hari engkau menyiksa diri dengan berbagai duka. Dan tanamkan satu hal, yang ditawarkan oleh iblis, saudaraku, yang ditawarkan oleh setan, saudara sekalian. Cobaan itu, saudaraku, lihat Adam dan Hawa. Cobaan itu, saudaraku, yang diberikan itu selalu good depannya. Selalu manis, saudaraku. Pada saat engkau makan buah itu, engkau tidak akan mati. Dan matamu akan terbuka dan engkau akan seperti Tuhan, saudaraku. Jadi Adam mempunyai, Hawa mempunyai pemahaman kalau dia sudah makan buah itu, dia akan seperti Tuhan, saudaraku. Tawarannya bagus, menjanjikan sekali, manis sekali, bisa seperti Tuhan, luar biasa, saudaraku. Apa beda dengan cobaan sekarang? Sama, saudaraku. Jadi ketika ada tawaran dalam bentuk apapun, termasuk yang saya bahas sekarang, judi online ini, saudaraku, termasuk dagang yang tidak benar, termasuk investasi-investasi yang sifatnya investasi bodong, saudaraku, hati-hati. Sekarang lagi ramai dalam hal ini, saudaraku. Jangan dibawa dalam pencobaan yang depannya sangat menjanjikan. Bahkan sudah bisa dapat keuntungan pada saat pertama kali ikut, saudaraku. Pada saat sudah bisa keuntungan di internet, bisa dapat uang sebanyak mungkin hanya memasukkan kartu kredit. Hati-hati, saudaraku. Engkau akan di-trap, dijebak dalam cobaan yang bahaya dan akan sulit keluar, saudara-saudara sekalian. Kau dengar firman Tuhan ini baik-baik. Saudara, coba apply tema ini, saudaraku, ke dalam kehidupanmu pribadi, saudara sekalian. Karena ini bukan masalah judi online saja, saudaraku. Tapi masalah yang lain juga sama, saudara sekalian. Yang membawa kamu kepada penyimpangan iman. Itu semua adalah setting daripada setan untuk menjatuhkan kita, saudaraku. Ingat baik-baik. Perhatikan dan teliti. Saudara yang ada di Indonesia, di kota manapun. Saudara-saudara ada di luar negeri, di Australia, Melbourne, Sydney, Perth, di Amerika, saudara di Penang, Malaysia, saudara yang di Singapura, saudara di Amerika, di Philadelphia, San Francisco, saudara di Los Angeles, saudara di Batam,
Jogja, Bali, Medan, Jakarta, Surabaya. Saudara perhatikan yang baik. Khotbah hari ini kalau you perhatikan yang baik saudaraku, you jauh, terhindar dari cobaan. Tapi kalau engkau merasa tidak penting khotbah ini, bukan menjadi suatu warning dari Tuhan saudaraku, kau akan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan yang luar biasa. Pencobaan yang akan membuat saudara sulit untuk berdiri, untuk sulit bangkit lagi saudaraku. Saudara perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Saudara akan mengatakan, Pak, saya kan sudah susah. Pak, saya kan ini. Tidak ada alasan yang tepat untuk sesuatu pekerjaan yang menyimpang dari kebenaran, saudaraku. Itu saklek, saudaraku. Tidak bisa dikompromi. Apakah harus kita mendapat berkat Tuhan dengan cara seperti itu? I don't think so, saudaraku. Tuhan bisa memberi kita berkat dengan cara yang lain. Tidak harus dengan cara yang ditawarkan oleh kuasa gelap. Ditawarkan, dicobai dengan cara seperti itu, saudaraku. Nah, saudara harus ingat. Saya lanjut sedikit. Saudara-saudara sekalian. Ketika kaitan manusia itu dengan pencobaan itu, saudaraku, harus dibedakan. Harus dibedakan, saudaraku. Waktu manusia menghadapi pencobaan itu, manusia itu, dia punya worldview, dia punya hati, dia punya iman, harus mempunyai tiga hal itu bergabung menjadi kekuatan yang kuat, harus bisa membedakan dua hal yang penting, saudaraku. Satu, the work of Satan, pekerjaan setan. Kedua, the weakness of human, saudara sekalian. The work of Satan and the weakness of human, saudara sekalian. Nah, saudaraku, dua hal itu tidak sama. Dua hal itu tidak sama, saudara-saudara sekalian. The work of Satan and the weakness of human, saudaraku. Apa itu? Pekerjaan setan dengan kelemahan manusia itu tidak sama. Dua hal yang berbeda, saudara sekalian. Saya kasih contoh. Ketika saudara sudah jatuh dalam pencobaan, saudaraku, sudah jatuh dalam pencobaan, uang saudara sudah terkuras habis dalam dunia bisnis online, saudaraku, dunia judi online. Saudara akan ngomong, Tuhan, setan yang cobai saya. Ini semua gara-gara setan, Tuhan. Saudara akan ngomong begitu, bukan? Saudara merasa saudara ada di posisi yang lemah. Karena ingin punya berkat, karena ingin hidup, maka setan mencobai saya, Tuhan. Seolah semua ini karena setan yang salah. Saudara dengarkan khotbah ini, penguraian seri pertamanya, saudaraku. The work of Satan and the weakness of human, the weakness of believer, different. Gak sama, saudaraku. Saudara sudah rugi, saudara bilang setan yang cobai saudara. Setan yang ganggu saudara. Saudara pergi, katakanlah pergi ikut dunia narkoba. Atau saudara pergi ke dunia nightclub, saudaraku katakan begitu. Saudara jatuh dalam dosa. Saudara pulang bilang apa? Gara-gara setan ini, Pak, saya dicobai oleh setan. Gara-gara setan maka terjadi ini semua. Saudara dengarin, ini contoh, saudaraku. Oke. The weakness, saudaraku, kan saudara yang mau. Is it right? Kau dicobai karena kau dicobai oleh keinginanmu sendiri. Kamu pengen uang kan? Kamu pengen kaya kan? Kamu tidak mau pikir jelas jernih lagi untuk mencari uang dengan benar kan? Maka kamu ke dalam cobaan yang tidak baik, ke dalam cobaan yang menjatuhkan you, ke dalam dunia online judi yang seperti itu. Kan kamu yang pengen, saudaraku. Itu bukan pekerjaan setan, saudaraku. That is your doing. That is yours, not setan, saudaraku. Oke? Nah, sekarang perhatikan. The work of Satannya jadi apa, Pak? Itu kelemahan kita ingin kaya. Nah, karena kelemahan ingin kaya, setan itu, iblis itu mengaum-ngaum sekeliling kita untuk wait, untuk menunggu melihat kelemahan kita, saudaraku. Pada saat dia bisa melihat dalam COVID seperti ini, kelemahanmu adalah you pingin untuk buat uang sedapat mungkin, semudah mungkin, sebanyak mungkin, jalannya mengurus, maka setan, the work of setan, dengan apa kamu ingini, setan ikut mendompleng di dalamnya, maka menjadi nyata cobaan itu, saudaraku. Jadi, your weakness dengan the work of Satan menjadi satu kesatuan membuat kamu dicobai. Jadi bukan karena semua setan, saudaraku. Hati-hati dalam hal ini. Kalau saya buat ilustrasi humor, saudara akan mengerti. Gara-gara setan tuh, Pak, aku jadi miskin seperti ini. Gara-gara aku main judi online. Gara-gara setan tuh, Pak, aku jatuh ke dalam dunia narkoba. Gara-gara setan tuh, Pak, ya, sehingga aku kawin 5 kali. Setan lapor sama Tuhan.
Tuhan manusia itu keterlaluan. Semua saya yang salah. Dia main judi, saya yang salah. Padahal yang bisa main internet dia. Dia pergi drugs narkoba, saya yang salah. Padahal yang makan drug itu dia. Dia pergi ke tempat tidak benar, saya yang salah. Padahal yang bawa mobil ke situ dia. Semua saya Tuhan. Manusia itu lebih setan daripada setan. Dikit-dikit gua. Dia sakit kolesterol Tuhan. Ya. Dia bilang itu kolesterolnya setan. Saya juga yang salah. Dia asam urat, saya salah. Dia kolesterol, saya gara-gara setan. Semua gua. Setan tuh berhenti jadi setan, saudaraku. Gak mau lagi dia. Jemaat ingat loh. Perhatikan. Your weakness. Kau dicobai oleh keinginanmu sendiri. Ya, keinginanmu sendiri. Setan mendompleng untuk menjadikan menjadi suatu realita dalam konteks cobaan. Hati-hati men, dalam hari ini. Hati-hati men. Jadi, your worldview, your heart, and your faith pekalah. Lihatlah diri masing-masing. Pahami diri. Tahu kelemahanmu apa. Waktu you mengerti kelemahanmu, you bisa mengatasi kelemahanmu. Cobaan itu tidak terjadi karena setan tidak berdaya. Tidak berdaya dia saudaraku. Tapi kalau engkau, kalau keinginanmu itu kamu suburkan, kamu nikmati, kamu ingin yang sangat kuat, maka setan akan membantu you untuk menjadi suatu kenyaan. Tujuan dia adalah menghancurkan hidup, saudaraku. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Jadi bukan melulu semua karena setan, saudaraku. Kau dicobai oleh karena keinginanmu sendiri. Nah hari ini, saudaraku, saya ingin saudara menyimak dengan baik. Menyimak dengan baik. Kita khusus hari ini membahas tentang ujian dulu, saudaraku. Kita khusus membahas cobaan dulu, saudara sekalian. Coba perhatikan dengan baik. Jangan-jangan sekarang khotbah ini ketika berlanjut, saudaraku, sedang ada khotbah ini sedang dikhotbahkan, saudaraku. Sudah banyak orang Kristen yang jatuh dalam hal seperti itu. Sudah disetting cobaan itu oleh setan. Manis sekali janjinya. Menggiurkan sekali keuntungannya. Lupa semua bahwa itu tidak benar. Nantilah itu Pak, kalau udah untung saya kasih bantu gereja. Gereja sekarang lagi susah keuangan. Kalau saya udah untung Pak, saya bantu gereja untuk buka gedung kembali. Tuhan tidak mengharapkan uang seperti itu dari you, saudara sekalian. Saya keadaan susah begini, dosa saya tanggung Pak, enggak apa-apa. You berani ngomong seperti itu. Setan tidak main-main, saudaraku. Tujuan dia bukan sekedar hanya cobai kita. Tujuan dia menggarong iman kita, menggangsir iman kita, supaya kita lepas dari Tuhan, saudaraku. Ya. Tujuan dia bukan sekedar untuk main-main, coba-cobaan dengan kita, ya. Mempengaruhi kita, untuk main-main tanda kutip, hanya main-mainnya. No, saudaraku. Setan itu serius. Dari zaman Adam dan Hawa dia serius. Sehingga manusia terusir di Taman Eden. Dari zaman Tuhan Yesus, setan serius untuk menjadi Tuhan Yesus. Dan zaman sekarang, setan super serius. Kenapa, saudaraku? Karena waktunya setan sudah singkat, saudaraku. Kalau Tuhan sudah datang, saudaraku, ia akan dihukum. Waktunya habis, saudaraku. Sekarang waktunya tinggal sedikit, saudara sekalian. Dia akan berusaha sekuat mungkin memanfaatkan konteks COVID ini, saudaraku, untuk menjatuhkan sebanyak-banyaknya orang percaya. Do you understand? Ngerti gak engkau? Kalau kakimu sudah menginjak ke dalam pencobaan, cepat mundur. Tawaran-tawaran mengiurkan sudah mulai datang. Cepat you ingat firman Tuhan. Cepat interaksi dengan you punya worldview. You punya heart. You punya intimacy with God. You punya worldview and you punya faith. Cepat pakai 3 itu untuk mengevaluasi. Saya sudah tidak benar. Ada something wrong ini Pak. Cepat kembali kepada Tuhan sebelum engkau jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara sekalian, mengerti gak engkau hari ini? Mengerti gak engkau? Dunia sedang menawarkan yang manis-manis buat kita di tengah zaman ini. Yang manis, yang gampang, manis, gampang, cepat lagi saudaraku. Yang manis-manis di depan, yang gampang sekali, yang instan sifatnya. Tidak usah berjuang capek-capek. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah sampai kena corona, di rumah aja, ini saja, itu saja. Tawarannya manis-manis saudaraku. Ingat baik-baik. Setiap yang dari setan, depannya pasti manis. Pasti manis. Itu Hawa ingat, saudaraku. Kau akan sama seperti Allah. Lihat itu Yesus, saudaraku, ketika dicoba padang gurun. Ubah roti ini jadi batu. Ubah batu ini jadi roti karena akan makan, saudaraku.
Semua yang manis, kemuliaan, keagungan, semua gelapur dunia, aku berikan kepadamu. Hanya satu syaratnya, sembahlah aku. Saya akan mengakhiri seri pertama ini sampai di sini, saudaraku. Tapi butuh perhatian saudara. Kalau hari ini air matamu turun dengar khotbah ini, karena engkau sudah terjebak di dalamnya, I will pray for you. Masih ada kekuatan dari Tuhan untuk menarik engkau keluar dari cobaan itu. Sebelum terjatuh lebih dalam. Sebelum cobaan itu menyeret engkau lebih jauh terhanyut ke dalam kerusakan iman. Ke dalam kehancuran, saudaraku. Perlu engkau tarik mundur. Kau perlu melihat dengan baik. Saudara yang ada di Indonesia, saudara di luar negeri, pada saat yang kau sedang menyimak khotbah ini, kau duduk di rumah, kau di kamar. Saya tahu beberapa jemaat yang ada di Australia, khususnya di Perth, anak-anak muda, banyak yang tidak kerja, mereka di rumah tiap hari main game. Game itulah game judi, saudaraku. Itu tidak menolong apa-apa, tidak menjanjikan masa depan, saudaraku. Tidak menjanjikan masa depan, akan hancur karena sudah terbiasa, saudaraku, oleh keadaan bad habit seperti itu, merusak iman, apapun tidak akan lakukan. Tiap hari di layar, saudaraku. Tiap hari lihat monitor, saudaraku. Tidak jadi siapa-siapa lagi. Apapun tidak diperhatikan. Saudara, kalau kita sudah jatuh ke dalam cobaan seperti itu, saudaraku, keluarga pun terabaikan. Relasi dengan keluarga dan siapapun kita tidak peduli, saudaraku. Bahkan kadang-kadang bisa tidak mandi, saudaraku. Sampai berhari-hari. Kenapa? Kita terjebak dalam dunia tanda kutip yang menakutkan seperti itu, yang destruktif sifatnya. Itu dalam dari setan, saudaraku. Depannya manis, ujungnya pahit, bukan main, saudaraku. Mengerti gak engkau? Dengarkan khotbah hari ini, saudaraku. Tidak main-main. Setan pun sedang dengar, saudaraku. Ya, setan pun sedang dengar apa yang diberitakan. Karena waktunya sudah singkat. Dan Tuhan pun dengar. Justru khotbah ini untuk menegakkan, untuk menjadi big warning untuk setiap kita. Supaya kita jangan terbawa ke dalam pencobaan, saudaraku. Supaya kita hati-hati, saudaraku sekalian. Biar iman kita meresponi dengan baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Lihat hidupmu masing-masing, saudaraku. Jangan sampai dunia yang susah yang sedang kamu hidupi itu justru membuat engkau menyimpang dari iman dan menyiksa dirimu dengan berbagai-bagai duka. Jangan sampai dunia yang kita hidupi yang penuh gejolak ini, yang sulitnya minta ampun ini, membuat engkau kehilangan keintiman dengan Tuhan. Jangan sampai karena dunia menakutkan ini, membuat you punya world view, you punya hati, you punya intimasi dengan Tuhan menjadi rusak oleh karena dunia. Jangan oleh karena janji-janji dunia manis itu, imanmu menjadi lemah, saudara sekalian. Tapi Tuhan mengajar kita, justru dengan iman engkau mengalahkan dunia. Dengan iman engkau mengalahkan dunia. Dengan firman yang selama ini engkau pelajari, membentuk hatimu, membentuk pikiranmu, dan membentuk imanmu menjadi kuat, saudaraku. Kau berani menghadapi tantangan yang ada. Saudara, perhatikan di mana engkau hidup, di zaman engkau hidup, di kota di mana engkau hidup, di tengah society masyarakat, dengan segala tantangan yang ada. Pahamlah, telitilah, pekalah, saudaraku. Lihatlah mana yang menjadi ujian, mana yang menjadi cobaan buat engkau. Pekalah keluarga-keluarga Kristen, hati-hati. Jangan sampai cobaan itu sedang diset oleh iblis untuk menghancurkan seluruh keluargamu. Hati-hati engkau berbisnis, hati-hati engkau kuliah, hati-hati engkau bekerja, hati-hati engkau berlakukan banyak hal. Pekalah akan zaman. Lihatlah tantangan zaman, saudaraku. Setan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita. Dia menunggu saat yang tepat. Dia menunggu kelemahan kita. Dia akan bekerja sama dengan itu untuk menjatuhkan kita. Tuhan, dengar doa kami. Berikan kami hati seperti hati-Mu. Berikan kami pikiran seperti pikiran-Mu. Berikan kami iman yang teguh dalam Engkau. Supaya di tengah zaman yang rusak parah ini,
Dengan COVID yang tidak menjanjikan apa-apa ini, kami boleh melihat kebesaran Tuhan. COVID menjadi suatu ujian dan pencobaan bagi kami. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami tangguh di dalamnya menghadapi segala cobaan. Beri kami kepekaan rohani Tuhan, supaya terhindar dari cobaan-cobaan yang menyiksa, yang menghancurkan, sifatnya destruktif untuk rumah tangga kami, untuk iman kami, bahkan keintiman kami dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat di mana saja mereka berada. Jemaat yang lagi on the way pulang ke rumah. Jemaat yang di negaranya saat itu sekarang adalah subuh. Dia sedang menyimak firman ini. Jemaat yang di negaranya saat sekarang adalah siang, pada saat dia sedang mendengar. Jemaat yang berbagai usia, berkalangan. Mereka yang bisnismen besar, mereka yang bisnismen mendengar, mereka yang konglomerat, mereka orang-orang kaya, mereka yang orang-orang miskin, mereka bisnismen yang menengah dalam keadaan sulit. Tuhan, hamba berdoa, kiranya tangan Tuhan turun atas mereka, menyejukkan iman, memberikan wawasan Tuhan, memberikan kepekaan di tengah perjalanan hidup, supaya mereka tidak menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan meletakkan tangan-Mu di atas kepala mereka. Kiranya Engkau berkenan meletakkan tangan-Mu di hati mereka, supaya pikiran mereka, hati mereka, dan iman mereka menjadi satu kesatuan yang kuat untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.